kali ini kami ada di Jogja Utara, kawasan perumahan 97 unit, di mana di dalamnya ada clubhouse, ruang pertemuan, dan swimming pool. Teman bisa lihat untuk aksesnya di sini lega banget, mobil bisa papasan dengan mudah sekali. Nah, untuk rumah yang akan kita review kali ini, tanahnya 93 meter persegi dengan dimensi 6 kali 15,5 dan bangunannya 45. Fasadnya di sini menarik, di mana untuk atapnya sendiri dia menggunakan model pelana, di mana di sebelah kanan menggunakan pelana posisinya lebih tinggi dan lebih maju. Di mana di bagian depan sini dia seolah-olah ditabrak oleh dadakan yang menerus dari area teras, di mana kemudian di bagian sini itu dikasih roster sehingga memberikan efek permainan fasad yang begitu menarik. Menariknya juga dia cukup detail di sini dalam membuat permainan maju mundurnya. Ini setengah maju ke depan, kemudian ini ada satu mundur ke belakang kisaran 1 cm dan dia baru masuk ke bagian dalamnya, sehingga seolah-olah ini memang untuk pintu masuk dan jendelanya dia dibingkai oleh satu kotakan yang menurus sampai tiang tinggi sana. Oke, untuk di bagian sebelah kiri rumahnya, untuk pelananya dia mundur ke belakang dan di depannya dia dikasih kanopi, dan menarik untuk kanopinya dia simple menggunakan besi holo, ini kisaran ukuran 3x6 dan itu juga menurus ke atas ukuran yang sama, dan di bagian tengah ini holo 3x3. Menariknya dia sudah menggunakan Alderon sehingga untuk kualitasnya itu bagus, dan di bagian bawah sini itu tidak kepanasan untuk mobilnya. Ukurannya sendiri ini kisaran 3 meter dan ke belakang kisaran 5,3, sehingga untuk mobil besar sekelas Pajero pun di sini bisa masuk dengan mudah. Oke, untuk ke lantai dia menggunakan semen expose, sudah dikasih permainan gerutan-gerutan menggunakan sapu. Nah, dia sudah dikasih tali air juga dari atas sampai ke bawah dan menerus, sehingga ketika teman-teman memandikan mobil di sana itu aliran air terus sampai ujung ke bawah dan masuk ke area gorong-gorong yang ada di sini. Menarik. Nah, ini juga sudah dikasih step kecil, tapi dia memberikan kesan beda untuk teman-teman yang nanti lewat di bagian sini. Nah, kemudian di depan sini juga sudah dikasih taman minimalis. Ini nanti teman-teman tinggal melandscape-nya. Oke, di bagian teras ini ada satu ukuran kisaran 1 meteran. Minimalis saja, teman-teman di sini bisa untuk menaruh rak sepatu. Kemudian, nah ini yang penting teman-teman, meskipun di sini ada satu roster, di sini ada satu ruangan di mana ini dikasih jendela, sehingga nanti ketika nanti di dalam itu jadi sebagai mezanin, itu tanpa membuat gorden itu cahaya tetap masuk terus, dan dari bagian luar untuk si mezaninnya nanti privasinya itu tidak kelihatan karena rencana di dalam itu akan dibuat sebuah mezanin. Untuk pintunya sendiri dia menggunakan kayu jati solid, teman-teman bisa dengarkan sangat kokoh kedengarannya, dan begitu juga finishingnya sudah cukup rapi. Untuk kusennya di sini juga menggunakan aluminium seperti kusen yang ada di jendela sana. Kita masuk ke dalam rumahnya. Oh ya, untuk di sini setiap pembelian unitnya sudah dibonusi 1 smart door lock. Untuk lantainya di sini menggunakan granite 60-60 warna krem. Untuk plafonnya di sini cukup tinggi. Teman bisa lihat ini adalah efek dari permainan atap pelana ini itu, dan pembentukan untuk plafonnya dia juga mengikuti bentuk daripada atapnya. Nah, dengan adanya siling tinggi ini rencana sama ownernya akan dibikin mezanin. Teman bisa lihat ini juga sudah dikasih kuda-kudanya sehingga nanti tinggal menambahkan aja. Untuk rumah yang kita review kali ini posisi sudah sold, dan bagi teman-teman yang mau mengambil unit di lokasi ini masih tersedia banyak kafling mulai dari 90-an sampai 100-an, dan tipenya mulai dari 45 sampai 90-an, 2 lantai. Oke, ini cukup lega. Di bagian atas ada satu jendela yang bukanya itu cahaya benar-benar bisa masuk, dan di sini ada satu pintu menarik, dia menggunakan APL. Kemudian di bagian tengah dia ada satu permainan tali air menggunakan aluminium horizontal, sehingga kesan dari pintu ini kelihatan lebar. Kursinya masih sama, dia menggunakan aluminium warna hitam. Yuk kita masuk. Oke, untuk ukuran kamarnya di sini cukup lega. Dia lantainya sama, granitan 60-60.
Nah, di bagian depan sana ada satu jendelanya, bisa dibuka. Untuk plafonnya dia menggunakan gypsum, dan untuk list di bagian tepi-tepinya dia menggunakan list aluminium sebagai sidolen, sehingga seolah-olah plafonnya itu tidak nempel ke dinding. Cukup keren. Oke, ini ke belakang ada satu kamar mandi. Pintunya menggunakan aluminium. Kita masuk, ini ada satu area di mana untuk shower ada sebelah ujung, kemudian klosetnya ini ada di dekat pintu, sehingga ketika teman-teman cuma mau buang air kecil atau besar tidak perlu basah-basahan, sehingga nanti di sini tinggal dikasih skat, sehingga konsep kamar mandi kering dan basah itu bisa. Instalasi water heater di sini juga sudah ready, pemasangan keramik sudah full sampai ceiling. Oke, nah ini tepat di samping daripada pintu kamar mandi ada satu pintu lagi menuju ke kamar tidur kedua. Untuk ukurannya sama seperti kamar tidur depan, yaitu 3x3, dan di sini ada satu jendela yang menghadap ke taman bagian belakang. Yang bagian atas ini bisa dibuka, kemudian yang bawah mati, sehingga untuk keamanan anak-anak kecil itu bisa aman, tidak berobos lewat jendelanya. Oke, dari sini bisa lihat ada satu area menuju ke dapur, dan dapurnya di sini cukup minimalis. Menariknya di sebelah kanan dari dapur ini ada satu bukaan, sehingga nanti ketika masak yang mungkin sedikit bau menyengat itu untuk membuang baunya bisa dibantu oleh jendela ini. Oke, ini dari sinknya. Kemudian di sebelah sini ini sudah disediakan stok kontak, sehingga bisa naruh kulkas, keluar dari kulkas sayuran dicuci langsung dimasak di sini. Di bagian belakang ini untuk pintunya menggunakan kaca, sehingga pencahayaan bisa masuk bebas ke dalam ruangan. Di bagian belakang nanti teman-teman ini bisa memanfaatkan sebagai taman santai di sore hari di sini ataupun malam, dan di sana untuk nyuci jemurnya. Mau pengembangan satu kamar tidur lagi di sini masih bisa, tinggal nanti teman-teman untuk mengupgrade-nya sendiri sesuai dengan selera. Oke, itu sedikit review dari kami, dan untuk rumah yang kita review kali ini dengan luas tanah 93 meter persegi, bangunannya 45 dengan kawasan yang sangat strategis, yaitu di Jakal KM 12,5, di mana di situ banyak sekali fasilitas umum seperti kampus UI, itu kisaran 10 menitan, ke Rumah Sakit Gramedika kisaran 10 menitan, kemudian teman-teman yang mau sekolah di Al Azhar itu juga kisaran 10 menitan, dan bagi teman-teman yang mau ke kampus UGM atau kota itu kisaran 20 menitan. Berapa harganya? Yaitu kisaran 789 jutaan. Dan untuk teman-teman yang ingin mengambil unit dengan luas tanah yang lebih besar juga masih tersedia, dengan tipe bangunan 2 lantai 90-an atau lebih juga masih ready, harga kisaran 1,3 miliaran. Teman-teman yang mau survei ke lokasi ini atau properti Jogja lainnya bisa hubungi kami, atau mau titip jual juga bisa. Dan teman-teman yang sudah punya lahan mau dibangun bisa hubungi kami juga untuk dikonstruksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.